Selamat datang di channel Trading for Better Life. Pada perdagangan hari ini, ISG ditutup turun 0,80% ke angka 4.879. Saat ini ISG sudah dekat dengan daerah support di EMA 50. Dan di video ini saya kembali akan menganalisa saham-saham yang telah teman-teman request pada postingan Instagram Trading for Better Life. Terima kasih atas like dan komentar yang telah diberikan. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang sahamnya belum sempat dianalisa hari ini, masih bisa merequest kembali pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Silakan baca syarat dan ketentuan yang berlaku agar komentar yang teman-teman berikan masuk dalam pertimbangan untuk dianalisa. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham ERA. Saham ERA pada perdagangan hari ini ditutup turun 1% lebih ke harga 1.250. Bisa kita lihat di grafik, saat ini ERA telah turun di bawah garis EMA 50. Jadi garisnya sudah berada dalam candlenya. Walaupun memang masih belum terkonfirmasi sudah break dari daerah support ini, tapi dari tren sudah bisa kita lihat kekuatan dorongan ke atas ERA sudah mulai menurun. Jadi sebelumnya berhasil break dari garis EMA 50, berhasil naik mendekati garis EMA 150, mulai rebound. Setelah turun dari garis EMA 50 berhasil rebound, tapi saat kenaikan sudah tidak setinggi pada saat break dari garis EMA 50 ini. Jadi kekuatan dorongan ke atas sudah mulai melemah. Dan garis MACD jika kita lihat saat ini sudah mulai mengarah ke bawah. Jadi telah berpotongan dan mengarah ke bawah. Sekarang kita akan lihat apa yang dilakukan bandara dan asing pada penurunan hari ini. Dari data broker summary jika kita lihat bandar sudah mulai melakukan distribusi pada penurunan hari ini. Dan dari data pergerakan asing juga bisa kita lihat 4 hari terakhir ini asing sudah mulai melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat sebenarnya ERA lebih berpeluang untuk turun menembus support di EMA 50 ini dan melanjutkan penurunan menuju support berikutnya di harga 1150 di sekitar daerah sini. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham ERA di atas garis EMA 50 sudah harus hati-hati apabila besok terkonfirmasi break dari daerah support ini, teman-teman sudah boleh memikirkan untuk cut loss apabila masih terus melanjutkan penurunan menembus support kuatnya di harga 1150. Karena apabila support di harga 1150 ini juga terlewati, maka ERA akan mulai downtrend kembali dan berpeluang untuk turun menuju harga 1000. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, saran saya jangan entry saat ini. Tunggu sampai ada konfirmasi rebound baru teman-teman entry. Selanjutnya saya akan menganalisa saham ASRI. Saham ASRI perdagangan hari ini masih melanjutkan penurunan dan ditutup turun hampir 3% ke harga 131. Bisa kita lihat di grafik, saat ini ASRI masih bergerak sideways dan terlihat masih gagal naik menembus resisten di sekitar harga 150. Setelah 2 kali gagal break dari harga 150, ASRI saat ini mulai turun kembali. Jadi saat ini sudah dekat dengan daerah support di EMA 50. Di sekitar harga 128. Dan garis MACD jika kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Sekarang kita akan lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan distribusi pada penurunan hari ini. Dan dari data pergerakan asing jika kita lihat asing masih terus melakukan distribusi pada saham ASRI selama 1 bulan terakhir ini. Jadi dari data yang kita dapat saya melihat ASRI masih berpeluang untuk turun menuju support di harga 120. Dan karena banyaknya distribusi yang dilakukan oleh bandara dan asing dan secara pola candle juga sudah mulai mengalami penurunan, peluang untuk turun menembus support di EMA 50 ini juga masih sangat besar. Jadi apabila dalam 1 minggu ke depan ASRI ternyata gagal bertahan di atas daerah support ini, maka ASRI akan mulai downtrend kembali dan berpeluang untuk turun menuju support berikutnya di sekitar harga 110. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham ASRI di harga atas,
sebaiknya cut loss apabila support di EMA 50 terlewati. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, bisa tunggu di sekitar daerah support di EMA 50 di sekitar harga 120, 128 atau di harga 110. Jadi kita tunggu sampai adanya konfirmasi rebound baru kita entry. Apabila belum terlihat adanya konfirmasi dan bandar terlihat masih terus melakukan distribusi, sebaiknya jangan entry dulu. Karena bukan cuma saham ASRI, hampir semua saham properti saat ini juga sudah mulai berbalik arah, sudah mulai bergerak turun kembali. Jadi harus lebih waspada saat ini. Berikutnya saya akan menganalisa saham INDF. Saham INDF pada perdagangan hari ini ditutup turun 2% lebih ke harga 6.425. Bisa kita lihat di grafik, INDF sebelumnya memang sempat turun lumayan tajam karena rumor dari masalah pembelian dari ICBP. Setelah itu bisa kita lihat INDF mulai pelan-pelan mulai bangkit dan minggu lalu sempat naik di atas garis EMA 50. Pada garis EMA 50 sebelumnya sangat sulit dilewati oleh INDF. Setelah penurunan tajam karena semua orang takut membeli saham INDF, INDF mulai pelan-pelan naik dan diakumulasi oleh asing. Dan saat ini jika kita lihat, INDF mulai turun kembali menuju support di EMA 50-nya. Dan hari ini turun 2% lebih ke harga 6.425. Dan garis MACD jika kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita akan lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hari ini. Dari data broker summary jika kita lihat, bandar malah melakukan sedikit akumulasi pada penurunan hari ini. Sedangkan dari data pergerakan asing jika kita lihat, setelah hampir 1 bulan terakhir ini asing terus melakukan akumulasi, 2 hari terakhir ini asing sudah mulai melakukan distribusi. Tapi walaupun distribusi yang dilakukan masih sangat kecil apabila kita bandingkan dengan akumulasi yang telah dilakukan. Jadi jika kita lihat, pada saat penurunan ARB pada tanggal 26-27, asing terlihat malah masuk melakukan akumulasi. Oleh karena itu, karena penurunan tajam ini, asing memanfaatkan kesempatan ini untuk membeli di harga bawah dan terus melakukan akumulasi dan pelan-pelan mulai naik. Dan saat ini setelah mereka anggap sudah cukup, mereka saat ini sudah mulai melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, kita harus lihat dulu pergerakan INDF keesokan harinya. Karena hari ini bandar masih melakukan sedikit akumulasi. Jadi walaupun hari ini turun, bandar masih melakukan akumulasi. Dan distribusi yang dilakukan asing juga masih kecil apabila kita lihat akumulasi yang telah dilakukan dalam 1 bulan terakhir ini. Jadi apabila besok INDF turun menembus daerah support di EMA 50, teman-teman telah berhasil membeli di sekitar harga 5.600-an sampai 5.800-an, boleh take profit dulu. Karena berpeluang untuk turun kembali menuju harga 6.000. Tapi selama masih bertahan di atas daerah support di EMA 50, tidak perlu melakukan take profit maupun cut loss. Jadi selama masih bertahan di atas daerah support ini, INDF masih berpeluang untuk naik mendekati resisten di EMA 150 di sekitar harga 6.800. Tapi sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry membeli saham INDF, saya tidak menyarankan untuk entry saat ini. Karena saat ini garis EMA 50 dekat dengan garis resisten di EMA 150. Jadi apabila berhasil membeli, peluang untuk take profit juga masih sangat kecil. Karena jaraknya lumayan dekat. Paling aman adalah tunggu INDF break dari daerah support di EMA 50, turun menyentuh harga 6.000 dan rebound baru teman-teman entry. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham BBRI. Saham BBRI pada perdagangan hari ini masih melanjutkan penurunan dan ditutup turun 1% lebih ke harga 3.010. Bisa kita lihat di grafik, saat ini BBRI masih bergerak sideways dan masih bertahan di atas daerah support di EMA 50. Jadi sebelumnya juga BBRI sempat turun menyentuh daerah support ini dan berhasil rebound. Saat ini sudah mulai turun kembali. Garis MACD jika kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita akan lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan distribusi pada penurunan hari ini.
Sedangkan dari data pergerakan asing, jika kita lihat dalam 1 minggu terakhir ini, asing sudah mulai melakukan distribusi. Dan distribusi yang dilakukan hari ini juga lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat dalam 1 minggu ke depan, saya melihat BBRI lebih berpeluang untuk turun menembus support di MA50 ini dan melanjutkan penurunan menuju support berikutnya di harga 2750 di sekitar daerah sini. Jadi dalam 1 minggu ke depan, secara tren saya lihat lebih ada peluang untuk turun. Tapi untuk perdagangan besok hari masih ada peluang BBRI untuk rebound sementara. Alasan pertamanya karena BBRI sudah mulai turun dalam 1 minggu ini. Jadi ada peluang untuk rebound sementara. Dan alasan kedua karena ISG juga dalam 3 hari ini sudah mulai turun. Jadi biasanya setelah turun 3 hari atau 4 hari ada rebound sementara. Apabila rebound bisa dimanfaatkan untuk trading jangka pendek. Tapi untuk teman-teman yang ingin membeli saham BBRI, saran saya sebaiknya tunggu konfirmasi BBRI berhasil rebound dari garis MA50 baru teman-teman entry, atau tunggu di sekitar harga 2750. Karena seperti yang saya jelaskan pada teman-teman sebelumnya, karena kondisi ISG saat ini sudah mulai melemah, saham-saham juga terlihat kekuatan dorongan ke atas juga sudah mulai melemah. Dan untuk saham BBRI ini jika kita lihat, asing sudah mulai melakukan distribusi. Jadi walaupun dalam beberapa hari ke depan BBRI ada terlihat mulai naik, tetapi pas kita cek pergerakan asingnya, asing terus melakukan distribusi, sebaiknya jangan hold terlalu lama. Apabila teman-teman hold dan lihat sudah mulai profit, saat mulai turun dikit, sebaiknya take profit dulu. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.